kitab, tangan beliau itu bisa mengeluarkan cahaya. Ini salah satu karomah yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Yang terakhir sekali, kita sudah membahas sampai halaman yang keberapa Ibu? Masih ingat catatannya? Sampai yang mukadimahnya sampai yang mana? Mukadimahnya sudah kita bahas ya sedikit ya Bu? Sudah atau belum? Sudah. Masih ingat terakhir sampai mananya Bu? Sampai mana Ibu? Nanti untuk berikutnya boleh diberikan tanda sampai mana kita bacanya. Sampai mana yang ingat? Nama-nama itu Ustaz, ada beberapa nama. Nama Imam An-Nawawi. Oke. Kemarin kita sudah membahas bagaimana nama dari Imam Nawawi. Qala Syekhul Faqih. Jadi ini orang memberikan gelar kepada Imam Nawawi. Beliau ini adalah orang yang faqih. Kemudian Al-Imam, seorang pemimpin. Al-Alim, orang yang ahli agama. Al-Wara. Orang ini adalah orang yang betul-betul menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Apalagi yang haram. Az-Zahid, yang zuhud. Tidak terlalu hati terpaku pada dunia. Al-Dhabit Al-Mutqin. Siapa itu Imam Nawawi? Yaitu Abu Zakaria Yahya. Nama beliau adalah Yahya. Kemudian dinisbahkan dengan nama Abu Zakaria Yahya. Kemudian beliau mendapat gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena sumbangsih beliau terhadap agama sangat luar biasa sekali dari karangan kitab-kitab beliau. Kemudian dalam hal beliau berdakwah untuk agama. Bin Syarab Ibnu Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah bahas dari segi nama-nama ini Al-Faqih apa, Al-Imam apa, Al-Alim apa, Al-Wara apa. Ini gelarnya banyak sekali. Yang pertama Asy-Syaikh, Al-Faqih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Wara, Al-Zahid, Al-Dhabit, Al-Mutqin. Kemudian Muhyiddin. Berapa gelarnya? Berapa gelar ya Bu? 1, 2, 3. Asy-Syaikh 1, Al-Faqih 2, Al-Imam 3, Al-Alim 4, Al-Wara 5, Al-Zahid 6, Al-Dhabit 7, Al-Mutqin 8, Muhyiddin 9. Luar biasa gelarnya. Dan gelar ini bukan Imam Nawawi yang menempelkan sendiri, tapi yang menempelkan gelar ini adalah orang lain yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syaikh itu banyak pengertiannya. Ada orang yang lebih tua atau ada orang yang betul-betul memahami dari segi agama, bisa dibilang dengan syekh. Maka ini gelar-gelar yang diberikan kepada Imam Nawawi. Kemudian beliau memulainya Alhamdulillahil karimil mannan dzit tauli wa fadlil wal ihsan. Kemarin sudah saya jelaskan belum Bu yang tentang kalimat alhamdulillah itu, bahwa ucapan para nabi, orang-orang yang alim, sudah semua Ibu? Sudah Ustaz. Beliau juga memulainya, para ulama itu selalu memulai apapun dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah juga ini ucapan para nabi. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah lepas dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang pertama. Maka ketika kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dekat dengan Al-Quran, maka apa yang pertama kita ucapkan, kita puji adalah alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah bimbing kita bisa mudah dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tauli. Segala puji bagi Allah yang maha murah hati, maha pemberi, wal fadli, memiliki kekayaan, wal ihsani, anugerah dan kebaikan. Ini pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi hadana lil iman. Zat yang telah memberikan kita petunjuk kepada iman. Karena sesungguhnya iman ini adalah modal pertama kita. Bagaimana kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali kata-kata surga
di dalam Al-Quran didekatkan dengan kata-kata iman. Maka nikmat iman wal Islam ini menjadi modal terbesar bagi kita. Maka alladzi hadana lil iman wa faddalana dinana, dan dia telah melebihkan agama kita. Apa agama kita? Yaitu Islam. Maka nikmat terbesar kalau ditanya dalam kehidupan kita, nikmat apa Ibu? Islam. Nikmat iman wal Islam. Ini nikmat yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Wa faddalana dinana ala sairil adyan, dan dia telah melebihkan agama kita di atas agama-agama yang lain. Karena sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan kalau dilihat juga agama-agama para nabi-nabi yang lain juga adalah agamanya Islam. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa juga yang mencari agama selain agama Islam, maka wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia akan merugi. Apa yang dikerjakannya tidak akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa manna 'alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi 'alaihi afdalahum ladaihi. Dan dia telah menganugerahkan kepada kita dengan mengutusnya kepada kita. Siapa yang diutusnya? Itu makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dalam kehidupan ini tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sampai sekarang masih zaman jahiliyah. Seperti zaman-zaman terdahulu. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan sampai kepada yang terang menerang, sehingga kita dibimbing oleh iman wal Islam. Maka inilah menjadi kesyukuran kepada kita. Siapa yang diutus beliau? Habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seorang kekasihnya, sahabat terkasihnya, seorang hambanya dan utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab ini kita masih membahas mukaddimah, gambaran secara umum, pengantar dari Imam Nawawi. Maka nanti ketika kita masuk sudah pembahasannya, baru kita akan bahas bagaimana adab-adab yang ada di dalam kitab Tibyan tersebut yang harus kita amalkan ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran. Kemudian famahabihi ibadatul awsan, maka Allah melalui Nabi Muhammad SAW menghapus penyembahan berhala. Nah, ini jadi ketika Nabi Muhammad diutus, itu salah satunya bagaimana juga menghilangkan orang-orang yang ketika itu bangsa Arab banyak menyembah berhala, patung-patung. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana membawa ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Dan Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Maka salah satu tanda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, apa tandanya Ibu? Mendapat mukjizat Al-Quran. Yaitu dengan mukjizat Al-Quran. Jadi salah satu tanda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul adalah dengan mukjizat Al-Quran. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menjadi manusia termulia di muka bumi. Sayyidul awwalina wal akhirin. Manusia terbaik dari awal hingga akhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sering saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Apapun yang tersinggung, apapun yang tersentuh dengan Al-Quran, maka akan menjadi yang terbaik di muka bumi. Dari mulai bulan menjadi mulia terbaik di dunia ini ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, karena juga tersentuh oleh Al-Quran. Kemudian malam menjadi mulia, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lebih baik dari 1000 bulan, maka juga tersentuh oleh Al-Quran. Kemudian malaikat sayyidul malaika, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, karena juga membawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad ketika juga menerima wahyu Al-Quran diangkat menjadi nabi, maka beliau menjadi sayyidul awwalina wal akhirin, manusia yang termulia, pemimpin para manusia dari awal hingga akhir nanti. Maka juga begitu Mekah dan Madinah menjadi tempat yang mulia di muka bumi ini, karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, surah Makkiyah dan Madaniyah kita kenal. Maka begitu juga kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang mulia, diri kita yang jadi orang yang terbaik, maka kita harus selalu bisa meluangkan waktu juga bersama Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita akan menjadi mulia, dan sebaliknya ketika kita jauh dari Al-Quran maka akan jauh juga dari kemuliaan.
Wa akramahu bil Quran. Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan Al-Quran. Sebagai apa? Al-mu'jizah. Apa itu al-mu'jizat? Mujizat itu apa? Mujizat itu adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi yang tujuannya untuk melemahkan. Maka ketika bangsa Arab ketika itu adalah sangat kebiasaan kehidupan mereka sehari-hari dengan syair. Maka orang yang paling mulia yang dipandang terhormat ketika orang itu bisa melantunkan syair dengan seindah mungkin. Maka ketika itu Al-Quran diturunkan untuk melawan syair-syair itu semuanya, Ibu. Maka inilah sebagai mujizat terbesar. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana mujizat-mujizat Nabi terdahulu, ketika nabinya sudah tiada, maka mujizatnya ikut bersama nabinya juga. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika nabinya sudah tiada, tapi mujizatnya tetap bisa dirasakan oleh umatnya. Maka ini suatu kenikmatan yang sangat terbesar dalam kehidupan kita. Maka kitab Al-Quran adalah kitab mujizat yang bisa merubah kehidupan manusia kalau seandainya kita meyakini. Maka al-mustamirrati ala ta'aqubil azman, dan Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai mujizat yang terus berlangsung, kemujizatan dengan silih bergantinya zaman. Jadi walaupun sudah berganti zaman, berganti berapa presiden pun ya, Quran itu tetap akan selalu dibaca orang, tidak mengurangi kedahsyatan dari Al-Quran. Jadi berganti zaman, panas, siang atau apapun tidak akan membuat kemuliaan, kedahsyatan, kemujizatan Al-Quran itu akan berkurang. Maka ini salah satu kedahsyatan dari kitab Al-Quran. Kemudian allati tahadda bihal insi wal janni bi ajma'ihim, yang Allah telah memujizatkan Al-Quran itu telah menantang manusia dan para jin sekaligus semuanya. Jadi ini salah satu juga bagaimana kalau seandainya dikumpulkan jin dan manusia, maka tidak akan ada yang mampu membuat semisal seperti Al-Quran. So, yang pertama dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Silakan Ibu baca. Al-Baqarah ayat yang ke-23. Al-Baqarah 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kita disuruh dikumpulkan jin dan manusia juga untuk dikumpulkan membuat Quran, maka tidak akan mampu. Itu salah satu dalil tantangan Allah kepada jin dan manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, untuk membuat seperti Al-Quran, maka tidak akan mampu. Dan surah yang lain, mana lagi dalilnya? Yaitu dalam surah Yunus, surah 10 ayat 37, 38. Silakan baca kita. 37, 38. Tiga tujuh tiga delapan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن kuntum shadiqin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah semisal dengan surah Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Paham benar Allah. Ya, itu salah satu juga dalilnya. Dalil yang lain lagi yaitu dalam surah Hud ayat 13. Hud 13 setelah surat Yunus. Halaman 22. Ayat berapa? 13. Ayat berapa Ustaz? 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya, Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajarlah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jadi disuruh ini Allah tantang. Kumpulkan selain Allah di muka bumi ini, terserah apa yang mau dikumpulkan. Mau jin, mau manusia, buat 10 ayat seperti Quran, maka tidak akan mampu. Makanya ditantangan yang sangat luar biasa. Kemudian dalil yang lainnya lagi, banyak dalilnya di Quran bahwa Allah itu menantang kepada kita, mampu tidak kita bisa membuat seperti Quran. Surah 17 ayat 88, surah Al-Isra. Ayat ke-88, surah Al-Isra ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس قل لئن اجتمعت
Qul la ini jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ba'din zahir. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ya, ini jadi sesuai dengan yang kita baca tadi, allati tahaddatsa bihal insi wal janni bi ajma'ihim. Yang Allah dengan mujizat Al-Quran itu telah menantang manusia dan jin sekaligus semuanya, walaupun mereka saling membantu satu dengan yang lainnya, maka tidak akan mampu untuk membuat satu ayat saja dari semisal Al-Quran. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyan. Dan Allah dengan mujizat Al-Quran itu telah membuat tidak berkutik semua orang yang menyimpang dan orang-orang yang sewenang-wenang. Ini tadi membuat tantangan Allah itu membuat orang lain tidak berani berkutik. Bagaimana tantangan Allah? Buat saja satu surah atau satu ayat, maka tidak akan ada yang mampu. Kemudian waja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Dan Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai hal yang membuat bersemi penyubur bagi hati orang-orang yang memiliki hati nurani dan kema'rifatan. Maka dengan Al-Quran ini akan menghidupkan hati kita. Maka dalam Quran dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan kita selalu mengingat Allah, maka zikir yang paling tertinggi itu adalah baca Quran. Wa tatma'innul qulub, akan menenangkan hati kita. Kemudian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa terkadang kita sudah baca Quran tidak merubah akhlak kita menjadi orang yang lebih baik, kemudian membuat kita semakin tidak baik. Jangan-jangan ketika kita berinteraksi kepada Quran, hati kita ada yang bermasalah. Maka itulah yang membuat kita tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Maka pernah saya katakan bahwa Al-Quran ini adalah hidangan yang ternikmat, ma'dabatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa cicipi, kita bisa nikmati. Maka bagaimana cara perumpamaannya? Kenapa belum menjadi akhlak? Belum bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Contoh saya umpamakan. Kalau kita datang ke restoran yang mahal, yang masaknya enak, kemudian hidangannya dengan berbagai macam. Tapi kalau kita datangnya dengan bibir yang sariawan atau sakit gigi, makanan yang mahal tersebut enak nggak? Enak. Maka begitu juga dengan Quran. Quran ini adalah hidangan yang sangat enak, ramuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dinikmati oleh hambanya. Akan tetapi ketika hambanya datang untuk membaca dengan hati yang kotor, hati yang tidak bersih, maka sesungguhnya hidangan yang begitu enak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dirasakan, tidak akan bisa dinikmati. Maka yang pertama sekali ketika kita belajar Al-Quran, bersihkan hati kita, niat kita luruskan. Maka ketika hati kita dibersihkan, niat kita diluruskan, maka Quran akan menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Maka sehebat apapun bibit, benih yang kita tanam, akan tetapi ketika kita tanam di tanah yang gersang, maka dia tidak akan bisa menumbuhkan buah atau hasil yang terbaik. Begitu juga Al-Quran sudah indah tapi ditanamkan di hati yang mati, tanah yang tandus, maka dia tidak akan bisa membuahkan akhlak dalam kehidupan kita. Maka inilah Quran itu waja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Dan Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai hal yang membuat bersemi penyubur bagi hati orang-orang yang memiliki hati nurani. Bagi orang yang memiliki hati nurani dan kemakrifatan. Ini yang harus pertama kita bersihkan hati kita ketika kita berinteraksi kepada Quran. Maka niat yang pertama. Fala yakhluqu ala kasratit taraddi wa taghayyuril ahyan. Maka Al-Quran tidak akan usang karena sering diulang-ulang
Ibu kalau baca Quran Al-Fatihah sudah berapa kali Bu? Ada 1000 kali dari kecil sampai sekarang baca Al-Fatihah. Ada. Kira-kira bosan nggak? Tidak. Jadi ini adalah salah satu kitab yang diulang-ulang berkali-kali tidak akan pernah mengantarkan pembacanya menjadi bosan. Ibu kalau baca komik saja 5 kali sudah tahu ceritanya, bosan nggak? Bosan. Apalagi sampai 1000 kali diulang-ulang, mungkin bosan. Tapi Quran tidak akan pernah mengantarkan bagi si pembaca bosan, malah sebaliknya Quran akan mengantarkan si pembacanya ingin tahu lagi lebih dalam. Apa kedahsyatan yang dimiliki oleh Quran, apa kemujizatan yang bisa kita ambil. Sehingga kita berusaha untuk memahami. Untuk belajarnya saja membacanya kadang kita ketika penasaran tidak tahu, kita berusaha ingin tahu mendapatkan bacaan yang terbaik. Bagaimana lagi kalau kita memahami isi kandungannya. Maka Al-Quran tidak akan usang karena sering diulang-ulang dibaca dan dikaji. Dan karena perubahan berbagai masa. Jadi bergantinya hari, panas, siang, malam. Kalau cat rumah atau cat mobil, semakin lama semakin baik atau semakin tidak baik kalau kena hujan, kena panas. Tidak baik. Ya, baik. Nanti kalau rumah paling tahan 5 tahun, catnya sudah pudar, harus dicat lagi Bu ya. Kenapa? Karena tergilas oleh masa, kena hujan, kena panas. Quran tidak. Dari zaman dahulu sampai sekarang dia tetap mendapatkan seperti itu, bagaimana kemujizatan. Tidak akan berkurang, nanti sampai anak cucu kita tetap dia akan menjadikan kitab pedoman bagi kehidupan manusia. Inilah kehebatan dari Al-Quran. Kemudian wa yassarahu lidzikri, dan Allah Ta'ala memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal. Hatta stazharahu sigharul wildan, hingga dapat dihafal oleh Al-Quran itu oleh anak-anak kecil bunda belia. Ada enggak orang yang masih kecil sekali bisa hafal Quran 30 juz? Ada. Maka karena Quran itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita ada kemauan yang kuat, maka Allah akan mudahkan kita untuk berinteraksi kepada Quran. Allah ulang sampai 4 kali. Bisa dibuka surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Kalau kita ingin meyakinkan seseorang maka perlu 3 kali kita untuk meyakinkannya. Tapi Allah melebihkan. Contoh diajak Bu jalan, ini baiklah Bu produknya. Gak tergiur juga. Kita yakinkan sampai 2 kali. Bu ini baguslah produknya, sehat untuk badan. Biasanya kita sampai 3 kali untuk meyakinkan seseorang. Kalau sudah 3 kali ya udahlah, gak mau dia. Tapi Allah meyakinkan kita, ini Allah yang meyakinkan. Kira-kira kalau Allah yang meyakinkan dengan teman Ibu yang meyakinkan, mana lebih percaya Ibu? Allah. Kira-kira kalau Allah sudah meyakinkan Quran itu mudah, kira-kira selama ini kita mengatakan sulit, benar nggak Ibu? Tidak. Ya, jadi kalau aduh Ustaz sulit kali ngapalin tajwid, Ustaz sulit kali bacanya. Padahal Allah sudah mudahkan. Allah sudah katakan mudah, tapi yang mengatakan sulit itu adalah kita. Maka niatnya diluruskan, semangatnya ditingkatkan, maka Allah yang nanti akan memberikan kemudahan kepada kita. Mana dalilnya? Yaitu dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Silakan baca Ibu. Surah yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dibaca 4 kali ya Ustaz? Anggap saja sudah sama sekalian. Baca terjemahnya Ibu. Karena bunyinya sama. Mudahkan Al-Quran untuk dihafal bagi adakah yang mau menghafalkannya? Jadi Allah tantang. Sesungguhnya Quran itu sudah aku berikan kemudahan. Kemudahan di sini adalah tidak menjelaskan bahwa kemudahan khusus untuk orang tua, anak-anak, para pejabat, orang yang belajar, tidak. Tapi kalimat kemudahan ini adalah untuk seluruhnya. Maka siapa yang mau berinteraksi kepada Quran, maka aku akan berikan kemudahan. Bukan kemudahan untuk mempelajarinya saja, bahkan kemudahan untuk kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka akan banyak Allah berikan kemudahan kehidupan bagi mereka. Tapi sebaliknya ketika kita jauh dari Quran, maka Allah akan menyempitkan kehidupan kita, menyulitkan kehidupan kita. Itulah dalam surah Toha.
yang sering kita baca juga. Surah Thaha ya, surah Thaha ayat ke 124, 25, 26. Boleh dibaca lagi biar mengingatkan kita. Dari 124 sampai 1227. 124 sampai 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu Zikrinya panjang, an zikri. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi kalau kita dekat dengan Quran, banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Baliknya kalau kita jauh dari Quran, maka Allah akan memberikan kesulitan dalam kehidupan kita. Akan Allah katakan azab di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih kekal. Nah, kalau di dunia ini malas-malasan kita nggak mau bacanya, maka nanti kita akan rasakan azab di akhirat itu jauh lebih berat dan jauh lebih kekal. Di dunia ini kalau sakit sementara, tapi nanti di akhirat sakit selamanya. Kalau di dunia ini buta sementara, tapi di akhirat nanti buta bisa selamanya. Maka nikmat mata yang sudah Allah berikan, gunakanlah untuk baca Quran. Bukan baca WhatsApp kelamaan, baca Facebook kelamaan, baca Instagram kelamaan. Ya. Nanti kalau ditanya rupanya buka handphone, aplikasi YouTube, Instagram, Facebook dan lainnya 7 jam satu hari, buka Qurannya cuma 10 menit. Nanti matanya ngomong langsung di hadapan Allah nanti. Gimana Ibu? Baca 10 menit udah ngantuk-ngantuk lagi. Iya. Setannya datang menggoda. Nah itulah nggak, setan yang menggoda itu. Salah satu kenapa? Karena setan nggak mau kita buat jadi orang baik. Setan itu pingin kita jauh dari Allah. Maka fadhamina hifzahu min tatarruqil taghyiri ilaihi wal hadatsan. Dan Allah menjamin memelihara Al-Quran. Dan Allah akan jamin dari dahulu sampai sekarang Quran itu nggak akan bisa dirubah orang. Ibu biasanya kalau ada barang yang hilang atau barang yang tercecer,
atau lagi membuat buku rekening, tiba-tiba salah, atau ada uang yang ketika masuk ke bank, tiba-tiba uangnya nggak terbaca, ngelaporlah ke bank atau ngelapor ke polisi. Biasa polisi ngasih waktu berapa hari Bu baru bisa diselesaikan. Ada yang seminggu kemudian datang lagi, nanti 7 kali 24 jam, ada yang 3 hari ke depan baru datang lagi. Biasa gitu kalau ngurus administrasi Bu. Sebentar ya Bu, ada tamu, sebentar saya izin. Sapa kalau Ustaz, semoga segera membaik suaranya parah. Ya, Minum madu. Semoga lelahnya Ustaz menjadi lillah Ustaz. Minum madu. Amin. Ya. Madu hangat-hangat Ustaz. Minum madu Ustaz. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan lagi Bu. Nah, jadi Fadhamina hifzahu min tatarruqit taghyiri ilaihi wal hadatsan. Dan Allah menjamin memelihara Al-Quran dari sistem yang berusaha mengadakan perubahan terhadap Al-Quran dari berbagai peristiwa baru. Jadi ini salah satu jaminan dari Allah bahwa Quran itu akan terpelihara selalu sampai kapanpun. Jadi ini jaminan dari Allah. Ya, ini salah satu jaminan dari Allah bahwa Quran itu sudah terpelihara. Sampai kapan terpelihara? Tadi saya katakan, kalau ibu ada barang yang hilang atau sesuatu yang barang yang hilang atau apapun, semuanya kita mengelapor ke suatu tempat agar barang kita bisa ketemu lagi. Itu paling tidak 7 kali 24 jam, maksudnya 7 hari, 7 malam. Atau ada 3 hari ya Bu ya, nanti 3 hari ke depan, nanti datang lagi. Ibu biasa kalau ngurus persyaratan gimana, berapa lama Ibu? Datang ke kantor desa atau ke kantor camat? Sebulan ya Bu ya, malah sebulan. Kalau datang ke kantor polisi, barang yang hilang berapa lama biasanya Bu diprosesnya? Seminggu ya. Seminggu, tergantung juga, kalau kita tergantung ada duit baru diproses ya Bu ya. Biasanya kalau kita ya Bu ya, nggak ada duit nggak diproses. Maka Quran tidak Ibu, kalau Quran ada orang yang merubah isinya Bu, nggak sampai menunggu sampai 1 hari 24 jam. Nggak perlu menunggu. Contoh ada orang niat merubah isi Quran pagi, nggak nunggu sampai sore. Maka Allah akan gerakan hati-hati orang yang menghafal Quran untuk memberikan informasi bahwa di Quran ada yang dirubah isinya. Kenapa? Karena di dunia ini ada keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ahlul Quran, Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ketika ditanya bahwa di dunia ini ada keluarganya Allah, siapa keluarganya Allah di dunia? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya di dunia ini ada keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Orang-orang yang menghafal atau menjaga Al-Quran, atau orang yang selalu hatinya terpaut dengan Al-Quran, itu adalah keluarganya Allah di dunia ini. Maka dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, ini salah satu ayat jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran akan terjaga, terpelihara nanti sampai akhir zaman. Silakan baca Ibu. Al-Hijr ayat 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi ini jaminan dari Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Bahwa ada kesertaan yang lain, yaitu malaikat yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad yang menerimanya. Jadi Allah menggunakan redaksi bahasa kami. Sebenarnya dengan keesaan Allah mampu saja Allah membuatnya. Kemudian wa inna lahu lahafizun. Pertama jaminan dari Allah atas kekuasaan yang memelihara Quran. Kemudian ada makhluk-makhluk di dunia ini juga yang berusaha untuk menjaga Al-Quran. Itu para penghafal Quran. Agar orang di dunia ini tidak bisa gampang sekali merubah isi kandungan Al-Quran. Maka kata Imam Nawawi dalam mukaddimah beliau, bahwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Dan Al-Quran itu perkara yang selalu terpelihara. Dengan memuji Allah dan anugerahnya, Al-Quran akan tetap terjaga betapapun silih bergantinya siang dan malam. Walaupun berapa generasi setelah kita nanti, Bu, kita mungkin sudah di atas kita, nggak tahu kita di generasi keberapa. Dari Nabi Muhammad. Maka tidak akan pernah Quran akan berubah isi bacaannya. Nanti mungkin generasi kita 7 ke bawah, juga tidak akan pernah juga Quran ini akan berubah isi dari segi bacaannya. Ini salah satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa waffaqa lil i'tina'i bi'ulumihi man istafahu min ahlil hizqi wal isqan. Dan Allah memberi taufik untuk ekstra perhatian kepada ilmu-ilmu Al-Quran, kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi Allah pilih di dunia ini, Bu, orang-orang yang tergerak hatinya kepada Quran. Maka sesungguhnya ketika kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ini dipilih Allah, digerakkan. Dari sekian banyak nih kita di ibu-ibu di Hong Kong semua sana. Ada yang habiskan waktunya belajar mengaji, ada yang bernyanyi-nyanyi, ada yang nongkrong di Victoria Park 1 harian, ada yang duduk nyantai menggosip ya. Iya Bu ya, duduk nyantai menggosip 1 harian ya Bu ya. Duduk liburan dari mulai kumpul sampai nanti bubar sampai sore menggosip. Jadi waktunya habis menggosip teman-temannya, mencari informasi sana sini untuk disampaikan ke orang lain. Tapi ada orang yang dihabiskan waktunya begitu libur keluar dari rumah pergi pengajian, banyak ilmu yang dibawa, ketenangan jiwa terasa. Maka ini kata Allah, itulah aku pilih mereka digerakkan hatinya. Maka kita bersyukur kepada Allah karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita selalu baca dalam salat. Sesungguhnya kenapa Allah mudahkan kita untuk taat? Karena di dalamnya ada nasta'in, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih bisa dalam keadaan kesesatan. Maka dan Allah memberikan taufik untuk ekstra perhatian kepada ilmu-ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang dipilihnya dari kalangan orang-orang yang cerdas dan cermat. Kemudian fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarihu lahu suduru ahlil iqan. Lalu mereka menghimpun tentang ilmu-ilmu Al-Quran itu dari setiap disiplin ilmu, berupa sesuatu ilmu yang karenanya menjadi lapang dada orang-orang yang memiliki keyakinan. Maka dari Al-Quran ini menjadi banyak cabang-cabang disiplin ilmu. Ilmu fikih, ilmu sejarah, macam-macam ilmu. Semua ilmu itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Sehingga dengan satu kitab Al-Quran ini akan menjadi banyak sumber-sumber disiplin ilmu. Orang mengkaji apapun merujuk kepada Quran. Maka begitulah kedalaman kitab suci Al-Quran ini bisa mencakup dari berbagai masalah, mencakup dari berbagai macam permasalahan kehidupan manusia. Kemudian ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'matil lati la tuhsa khususan ala ni'matil iman. Saya Imam Nawawi
memuji Allah, beliau mengatakan. Jadi sudah di atas tadi beliau katakan dengan memuji Allah, di bawah lagi beliau juga tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu dan hal lainnya berupa berbagai kenikmatan darinya yang tidak terhingga, khususnya atas nikmat iman, bukan nikmat iman wal Islam. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu. Ayatnya wa in ta'uddu. Ibu boleh buka surah An-Nahl ayat 18. Boleh dibaca Ibu? Ya dari ayat 17 sampai 19. Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Ya. Jadi kalau kita disuruh ngitung nikmat Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan mungkin mampu. Dalam surah Al-Kahfi itu kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Maka umpamakan Allah, kalau seandainya ranting-ranting di dunia ini jadi pena, air laut jadi tintanya, kalau disuruh untuk menghitung nikmat Allah, maka ranting seluruh yang ada di dunia ini, daun-daunan akan habis. Daun-daun jadi kertasnya akan habis, nggak cukup. Air laut itu kalau jadikan tintanya akan kering. Kita saja kalau beli pulpen, berapa lama pulpen itu habis Ibu? Kalau pulpen yang bagus? Sebulan. Kalau diusir hari. Kalau tiap hari. Tergantung untuk tulis yang biasa aja 3 bulanan. Ya, kalau tiap hari nulis sebulan ya Bu ya? Biasa. Kira-kira kalau pulpen itu berapa banyak tintanya Bu? Berapa tetes itu? 5 tetes. 5 tetes. Kalau Ibu seandainya suruh nghabiskan tinta 1 ember, nulis gimana Bu? Lama. Lama habis Ibu ya. Kira-kira Ibu dari lahir dulu sampai sekarang sudah ada nggak nghabiskan tinta 1 ember? Belum. Bayangkan nih, air laut kata Allah dijadikan tinta, laut itu akan kering untuk nulis nikmat. Ibu aja belum menghabiskan tinta 1 ember. 1 gayung belum ada. Tintanya belum sampai 1 gayung, 1 ember. Ini air laut, bayangkan Bu. Jadi tinta itu, air laut itu bisa kering. Kalau seandainya kita disuruh nulis nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat di sisinya untuk menjalankan perintahnya, karena kita tidak sanggup untuk membayar nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Maka Imam Nawawi, orang yang soleh, orang yang taat saja,
selalu memuji atas nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Menjadikan beliau jadi orang yang taat, orang yang menghabiskan waktu dengan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang banyak. Was'aluhul minnata alayya wa ala jami'i ahbabi wa ala sairil muslimina birridwan. Dan saya memohon kepadanya anugerah untuk saya dan untuk semua orang-orang yang saya cintai. Dia mendoakan orang yang lain dan semua orang muslim Islam lainnya dengan meraih keridhaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini beliau mengajarkan bagaimana tentang ketauhidan. Sebelum kita belajar Quran, sebelum kita belajar adab, agar kita menanamkan ketauhidan yang kuat kepada diri kita, agar ketika kita membaca Quran dengan pengetahuan, pemahaman yang mantap, keyakinan yang kuat bahwa ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Syahadatan muhassilatan lil ghufran munqidhatan sahibaha minan niran musilatan lahu ila suknal jinan. Dan kesaksian yang dapat meraih pengampunannya. Insya Allah kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, nanti Allah akan ampunkan dosa-dosa kita ketika nanti di akhir kita punya keimanan. Lagi menyelamatkan pemilik kesaksian tersebut dari api neraka dan dapat mengantarkan bagi orang itu untuk berdomisili di surganya. Jadi iman itu salah satu kunci bagaimana kita bisa tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ilal iman. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya, orang yang mengajak kepada iman. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Jadi kita sampai halaman 4 ini saja. Nanti ingatkan saya atau ibu buat catatan juga. Terakhir sekali kita sampai halaman 4. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di halaman 5. Sampai di sini silakan ibu ada yang mau tanya. Boleh dicatat ya, kasih tanda. Takutnya saya lupa sampai mana. Karena jarak kita sebulan sekali, terkadang lupa takutnya. Nah, ada yang mau tanya ibu? Bisa dipahami penjelasan saya? Insyaallah. Kalau nggak ada yang tanya kita cukupkan ini ibu. Ya. Kalau tidak ada lagi mungkin ibu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Semoga ibu-ibu juga semua sehat walafiat. Diberkahakan dalam hal ketaatan, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan umur yang panjang, diistiqomahkan dalam hal kebaikan. Ya. Ini saja mungkin ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya lupa ini dari Bu Erna, baru teringat minta doa kepada Ibu juga Bu
Ukhti Sri Mulyani dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Ini saya pernah ke rumah sakit ini. Ke Rumah Sakit Elizabeth. Waktu itu berkunjung juga dengan ibu-ibu yang bertugas di DD. Rumah Sakit Elizabeth ini ada seorang ibu-ibu juga yang sedang sakit. Belum sadar sampai sekarang. Ya. Sudah semingguan. Ya. Sudah seminggu. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kemudian segera diberikan kesadaran dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tsumma khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما. وخصوصا إلى أختنا Sri Mulyani. اللهم عافنا الصحة اللهم عافنا الصحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ustaz Saya untuk ilmunya Ustaz. Ya sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.